Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadilah dengan NIM S1S1 18036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview skripsi yang berjudul Penerapan Algoritma Hashbase pada Transaksi Penjualan Menggunakan Aturan Asosiasi untuk Mengatur Penempatan Barang di Minimarket Studi Kasus minimarketfcakbar.com Kendari oleh Sonia Lamani dengan NIM S1S1. Latar belakang masalah pada skripsi ini, yang pertama bahwa sebuah minimarket itu pasti menyediakan banyak barang, sehingga seringkali membuat para pembeli kesulitan dalam memilih barang. Salah satu faktornya yaitu prosedur penataan barang dalam minimarket yang masih dilakukan secara acak dan belum sesuai dengan pola belanja pembeli. Yang kedua, pasti sebuah minimarket sekarang itu sudah menggunakan komputer untuk melakukan transaksinya, sehingga dengan komputer tersebut dapat membentuk data transaksi yang besar. Namun, data yang terkumpul hanya dibiarkan begitu saja, padahal kita bisa mendapatkan informasi penting untuk mendukung keputusan ataupun membantu dalam menentukan strategi pemasaran. Adapun rumusan masalah dari skripsi yang pertama, bagaimana mengelola data transaksi penjualan di minimarket fcakbar.com Kendari dengan penerapan algoritma Hashbase dalam menggunakan association rules. Dan yang kedua, bagaimana memanfaatkan association rules sehingga dapat meningkatkan strategi pemasaran. Batasan masalah dari skripsi ini yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi harian pembeli barang yang ada di minimarket fcakbar.com Kendari. Dan yang kedua, proses filtering data harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengambil informasi yang benar-benar dibutuhkan. Karena market basket analysis hanya dilakukan dengan menganalisis jenis barang di tiap transaksi, bukan kuantitas barang di tiap transaksi. Yang ketiga, variabel yang digunakan adalah item-item yang dibeli pada transaksi di minimarket fcakbar.com Kendari. Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu untuk menemukan pola association rules berdasarkan pada data transaksi penjualan minimarket dengan menerapkan algoritma Hashbase, di mana hasil akhir penelitian berupa kombinasi item sebagai output dari proses data. Kemudian yang terakhir, manfaat penelitian dari skripsi ini yang pertama, dapat mempermudah karyawan minimarket dalam mengatur penempatan barang dengan lebih akurat. Dan yang kedua, dapat membantu pembeli dalam mencari barang kebutuhan dengan mudah. Dan yang terakhir, membantu minimarket dalam menemukan pola berupa kombinasi item sebagai acuan dalam merancang strategi pemasaran. Kita masuk ke metode pengembangan perangkat lunak, di mana pada penelitian ini metode pengembangan perangkat lunak atau metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu Unified Process, di mana Unified Process sendiri itu mendefinisikan tahap pelaksanaan, kegiatan peran pelaksana, hasil kerja, dan prinsip yang harus diikuti. Di proses Unified Process ini terdapat 4 fase. Yang pertama ada inception, yang kedua elaboration, yang ketiga construction, dan yang keempat transition. Di mana pada inception sendiri atau fase inception itu proses yang dilakukan yaitu analisis pada aplikasi yang dibuat seperti manfaat dan tujuan, pembuatan aplikasi, serta batasan masalah yang akan diterapkan. Kemudian yang kedua ada elaboration. Pada fase ini proses yang dilakukan yaitu mendesain UML seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram dari perangkat lunak yang akan dibuat serta desain antarmuka aplikasi yang akan dibuat. Kemudian fase yang ketiga yaitu construction, di mana pada fase ini proses yang dilakukan yaitu membuat interface aplikasi dan coding perangkat lunak. Dan fase yang terakhir yaitu transition. Proses yang dilakukan pada fase ini yaitu meliputi testing dan pengujian sistem, memperbaiki masalah-masalah yang muncul,
saat pembuatan dan setelah pengujian aplikasi. Kemudian penjadwalan tahapan atau proses perangkat lunak. Pada penelitian ini, fase inception sendiri dimulai pada minggu pertama Agustus hingga minggu ketiga Agustus. Kemudian tahap elaboration atau fase elaboration dimulai pada minggu keempat Agustus hingga minggu pertama September. Dan yang ketiga yaitu fase construction yang dimulai pada minggu kedua September hingga minggu keempat Oktober. Dan yang terakhir, fase transition dimulai pada minggu keempat Oktober hingga minggu keempat Januari. Kemudian metode penyelesaian masalah penelitian. Jadi pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitiannya yaitu menggunakan algoritma hash-based menggunakan aturan asosiasi. Algoritma hash-based sendiri itu menggunakan teknik hashing untuk menyaring keluar item set yang tidak penting untuk pembangkitan item set selanjutnya. Jadi terdapat 3 bagian pada algoritma hash-based. Yang pertama, menghasilkan kandidat item 1 yang disebut dengan C1 dan L1. Kemudian bagian kedua yaitu kumpulan kandidat item set CK dibangkitkan berdasarkan hash table yang telah dibuat pada iterasi sebelumnya. Dan bagian ketiga itu sama seperti bagian kedua, tetapi tidak menggunakan hash table. Sehingga bagian ketiga ini mirip dengan algoritma a priori. Kemudian aturan asosiasi sendiri adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antar kombinasi item. Baik, kita lanjut ke analisis dan perancangan perangkat lunak. Jadi, analisis yang pertama yaitu analisis kebutuhan fungsional, di mana analisis kebutuhan fungsional dari sistem yang dibangun ini yaitu perancangan diagram sistem menggunakan bahasa pemmodelan UML atau Unified Modeling Language, di mana meliputi yaitu pembuatan flowchart system, flowchart metode, kemudian use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram, serta desain interface system. Kemudian ada analisis kebutuhan non-fungsional. Jadi analisis kebutuhan non-fungsional ini yaitu sebuah langkah di mana kita mengetahui apa sumber daya atau sumber daya kebutuhan yang kita butuhkan untuk merancang atau membuat sistem atau aplikasi kita ini. Jadi analisis kebutuhan perangkat keras yang pertama yaitu ada notebook dengan spesifikasi Asus A456U. Kemudian yang kedua ada prosesor dengan spesifikasi Intel Core i5 6198DO up to 2,8 GHz. Kemudian ada monitor dengan spesifikasi monitor 14 inch. Kemudian ada memori dengan spesifikasi RAM 4 GB. Kemudian hard disk dengan spesifikasi 1 TB. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional perangkat lunaknya sendiri, itu ada operating system dengan spesifikasi Windows 7.10. Kemudian ada Sublime dengan spesifikasi versi 3.0. Kemudian ada Exam dengan spesifikasi versi 3.2.1. Kemudian browser dengan spesifikasi Google Chrome, Opera, dan Mozilla. Kemudian kita masuk ke analisis perancangan sistem. Yang pertama yaitu flowchart diagram system, di mana di sini user memulai, kemudian user menginput tanggal, minimum support, dan minimum confidence. Kemudian sistem akan menampilkan proses algoritma hash-based, kemudian pembentukan association rules, kemudian sistem menampilkan hasil dari association rules, dan selesai. Kemudian flowchart diagram proses hash-based. Di sini user memulai, kemudian user memasukkan tanggal, minimum support, dan minimum confidence. Kemudian sistem menampilkan proses algoritma hash-based dengan membangkitkan C1 dan menghitung support count. Kemudian menyaring item dengan syarat kurang lebih sama dengan minimum
minimum support dan masukkan ke dalam L1. Kemudian mengombinasikan L1 dan hitung tabel hash layers 2. Kemudian meletakkan hasil ke bucket address dan bucket count. Jika bucket count-nya lebih besar sama dengan minimum support, maka proses akan dilanjutkan untuk membangkitkan L2 dan L3. Kemudian menampilkan hasil menghitung confidence dengan persamaan 2.3, kemudian menampilkan hasil association rules dan selesai. Apabila bucket count-nya tadi lebih kecil atau tidak lebih besar sama dengan minimum support, maka sistem akan kembali ke halaman pertama untuk user menentukan atau mengisi kembali tanggal dan minimum support dan minimum confidence. Kemudian kita masuk ke use case diagram. Di sini user dapat melihat data transaksi, menginput tanggal minimum support dan minimum confidence, kemudian melihat hasil association rules. Tetapi di sini untuk melihat ketiga ini, user sendiri harus melakukan login terlebih dahulu, di mana login ini sudah include dengan melihat data transaksi, menginput tanggal minimum support dan minimum confidence, dan sudah include dengan melihat hasil association rules. Kemudian ada activity diagram login, di mana user memasukkan username dan password, kemudian diteruskan ke sistem, kemudian sistem memvalidasi. Jika benar, maka akan dilanjutkan ke lanjut ke masukan halaman utama. Apabila salah, maka sistem akan menampilkan kembali masukkan username dan password. Kemudian ada activity diagram upload data transaksi, di mana di sini user memulai kemudian memilih menu data transaksi, kemudian diteruskan ke sistem, kemudian sistem menampilkan menu data transaksi, kemudian sistem mengirim ke user dengan menampilkan penguploadan data transaksi, kemudian user mengupload data transaksi dan kemudian diteruskan ke sistem di mana sistem menampilkan data transaksi. Kemudian selesai. Kemudian ada activity diagram hapus data transaksi. Di sini yaitu user memulai, kemudian user memilih menu data transaksi, kemudian sistem menampilkan menu data transaksi, kemudian sistem menampilkan ke user itu untuk mengupload data transaksi, kemudian user mengupload data transaksi, kemudian mengirimkannya ke sistem dan sistem menampilkan penghapusan data transaksi, kemudian selesai. Yang selanjutnya yaitu activity diagram perhitungan hashbase. Di sini user memulai, kemudian memilih menu proses asosiasi, kemudian sistem menampilkan menu proses asosiasi. Selanjutnya user memasukkan tanggal, minimum support, dan minimum confidence. Selanjutnya sistem menampilkan perhitungan hashbase dan selesai. Kemudian activity diagram hasil perhitungan hashbase. Sini user memulai, kemudian memilih menu hasil, kemudian sistem menampilkan hasil perhitungan yang pernah dilakukan, kemudian user mengklik print dan sistem menampilkan download hasil perhitungan dan selesai. Kemudian ini ada kelas diagram, di mana di kelas diagram itu pertama ada user dengan atribut ID, username, password, dan yang bisa dilakukan yaitu login. Kemudian setelah user, kemudian dapat setelah masuk ke dalam sistem dapat melakukan transaksi, di mana transaksi sendiri terdapat ID, transaction date, kemudian produk, di mana yang bisa dilakukan di sini yaitu insert atau memasukkan. Kemudian ada item set 1, di mana atributnya terdiri dari jumlah, support, lolos,
ID process, order of item. Di sini yang bisa dilakukan yaitu menginsert atau memasukkan. Kemudian ada item set 2, di mana terdapat atribut 1, atribut 2, kemudian jumlah, support, kemudian lolos, ID process, dan bucket address. Di sini yang bisa dilakukan yaitu insert atau memasukkan. Kemudian ada item set 3, ada atribut 1, atribut 2, atribut 3, jumlah, support, lolos, ID process, bucket address. Di sini yang bisa dilakukan yaitu menginsert. Kemudian ada convenience, ada atributnya yaitu kombinasi 1, kombinasi 2, support XUY, support X, confidence, lolos, minimum support, minimum confidence, nilai uplift, korelasi rules, ID proses, jumlah A, jumlah B, dan jumlah AB. Kemudian yang bisa dilakukan di sini yaitu menginsert atau menginput. Kemudian sequence diagram, di mana user di sini mengisi username dan password, kemudian menuliskannya ke form login, dituliskan ke form login, kemudian dari form login username dan password dituliskan ke console login, kemudian setelah dari console login data user diteruskan ke data user. Apabila di sini kemudian divalidasi login. Apabila password salah atau username salah, maka akan dikembalikan lagi ke user. Kemudian apabila benar, maka user akan ditampilkan halaman utama. Kemudian setelah menampilkan halaman utama ke user, kemudian kemudian user dapat memilih data transaksi atau mengupload data transaksi. Kemudian ditampilkanlah data transaksi, kemudian user juga dapat memilih proses asosiasi, kemudian sistem proses asosiasi akan ditampilkan ke user, kemudian user akan memasukkan tanggal dan minimum support dan minimum confidence, kemudian menampilkan perhitungan hashbase, kemudian user dapat memilih hasil, kemudian dari hasil akan menampilkan ke user, yaitu menampilkan hasil yang pernah dilakukan, kemudian menampilkan download hasil perhitungan. Kemudian ini adalah perancangan user interface, di mana halaman utama dari user interface sendiri ada tombol halaman utama atau button halaman utama, kemudian ada data transaksi, proses asosiasi, hasil, sama logout. Kemudian yang kedua yaitu data transaksi. Ini untuk tampilan data transaksi, di mana di dalamnya ya ada nomor, tanggal, dan barang. Kemudian ada untuk perancangan user interface untuk perhitungan hashbase atau proses asosiasi, di mana di dalamnya terdapat nomor, item, jumlah, support, order of item, kemudian keterangan. Kita masuk ke perancangan database, di mana di perancangan database-nya sendiri itu terdapat tabel user, tabel transaksi, tabel confidence, tabel process log, tabel item set 1, tabel item set 2, dan item set 3. Di mana pada tabel user sendiri atributnya terdiri dari ID sebagai primary key, username, nama, password, level, last login, dan inactive. Kemudian ada tabel transaksi yang terdiri dari atributnya yaitu ID, transaction date, produk. Kemudian ada tabel confidence, atributnya terdiri dari kombinasi 1, kombinasi 2, support XUY, support X, confidence, lolos, minimum support, minimum confidence, nilai uji lift, korelasi rule, ID proses, jumlah A, jumlah B, jumlah AB, PX, PY, PXUY from item set. Kemudian ada
tabel proses log yang terdiri dari atributnya ID, start date, end date, minimum support, dan minimum confidence. Tabel ID sendiri merupakan foreign key dari tabel item set 1, item set 2, dan item set 3. Di tabel item set 1, atributnya terdiri dari atribut, jumlah, support, lolos, ID proses, dan order of item. Di item set 2 terdiri dari atributnya yaitu atribut 1, atribut 2, jumlah, support, lolos, ID proses, bucket address. Dan yang terakhir di tabel item set 3 terdiri atributnya yaitu atribut 1, atribut 2, atribut 3, jumlah, support, lolos, ID proses, bucket address. Kemudian kita masuk ke pengujian black box atau pengujian perangkat lunak menggunakan black box, di mana proses yang pertama itu input atau event. Yang pertama memilih menu halaman utama, output menampilkan menu halaman utama, hasil ujinya berhasil. Kemudian yang kedua memilih menu data transaksi, inputnya memilih menu data transaksi, kemudian outputnya menampilkan menu data transaksi, hasil uji berhasil. Kemudian inputnya memilih menu proses asosiasi dengan output menampilkan menu proses perhitungan asosiasi, hasil uji berhasil. Kemudian menekan tombol upload data dengan output menampilkan data transaksi, hasil uji berhasil. Kemudian input memasukkan tanggal, minimum support, dan minimum confidence. Outputnya from input tanggal, minimum support, dan minimum confidence terisi, hasil uji berhasil. Kemudian input menekan tombol proses, output menampilkan perhitungan algoritma Asbest, hasil uji berhasil. Yang terakhir input memilih menu hasil, outputnya menampilkan hasil perhitungan yang pernah dilakukan dengan hasil uji berhasil. Baik, kita langsung ke pengujian sistem. Pengujian sistem minimarket menggunakan algoritma Asbest. Kita langsung demokan. Kita masukkan username sama password. Oke, karena kata sandi dan username-nya sudah benar, maka sistem menampilkan halaman utama. Di halaman utama ini tertulis implementasi data mining asosiasi metode Asbest pada transaksi penjualan stok barang studi kasus minimarket fcakbar.com. Kemudian kita beralih ke data transaksi. Di sini tempat untuk penguploadan data transaksi seperti yang sudah kita paparkan seperti tadi, ada nomor, tanggal, dan barang. Kemudian di proses asosiasi sendiri kita bisa kita masukkan tanggal, minimum support, sama minimum confidence, kemudian kita proses, dan di sini akan menampilkan hasil dari proses asosiasi. Kita langsung saja ke halaman ke data transaksi. Kita mengupload atau mengupload data. Di sini sudah disediakan oleh peneliti, di mana data ini yang digunakan pada saat penelitian. Kita gunakan saja karena hanya itu yang bisa digunakan. Kemudian kita upload. Kita tunggu sampai penguploadan selesai. Oke, upload sudah selesai. Kemudian di data transaksi ini ditampilkan data yang telah saya upload tadi. Di sini ada nomor, tanggal, sama barang. Jadi tanggalnya itu tanggal 1 bulan 9 2020.
Setelah kita mengupload data transaksi, kita langsung masuk ke proses asosiasi. Di sini seperti yang tadi sudah tercantum bahwa tanggalnya itu kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di data, yaitu tahun 2020 bulan 9 tanggal 1. Kita masukkan tanggal 1 bulan 9 2020. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita masukkan minimum supportnya dengan minimum confidence. Kita masukkan saja 25 sama 75. Kemudian kita langsung saja proses. Oke. Setelah diproses maka akan tampil hasil dari proses asosiasinya. Di sini kita lihat minimum support absolutnya 2,5 seperti yang telah dimasukkan, minimum support relatifnya 2,5, minimum confidence-nya 75. Jadi waktu eksekusinya itu 23,11 detik. Di sini sudah ditampilkan item set 1 dengan item Senju Sakura, jumlahnya 3, support 27,27, order of itemnya 1, keterangannya lolos. Kemudian ada juga item set 1 yang lolos. Kemudian ada tabel untuk item set 2 yang lolos dan tidak lolos. Kemudian ada hash table satunya. Di hash table 1 ada bucket address, bucket count, sama subset C2. Kemudian ada item set 2 yang lolos, item set 3, kemudian ada hash table 2, ada item set 3 yang lolos, item set 4, hash table 3, item set yang lolos, item set 4 yang lolos, kemudian item set 5 tidak ada, hash table 4 juga tidak ada, item set 5 yang lolos tidak ada. Jadi proses minningnya selesai sukses. Kemudian ada confidence dari item set 3, karena 5 dan 4 tidak ada, jadi yang ada itu confidence dari item set 3, kemudian item set 2, kemudian rules asosiasi yang terbentuk, itulah tadi hasil dari proses asosiasi dari data yang sudah dimasukkan. Kemudian kita ke hasil. Nah, di hasil sendiri terdapat nomor, start date sama end date, kemudian atau start tanggal dengan akhir dari mulai tanggalnya, kemudian minimum support, minimum confidence yang sudah dimasukkan. Kemudian ini hasil penelitian sama hasil untuk toko. Jadi hasil penelitian kita bisa lihat di sini. Item set 1, item set 2 harus asosiasi. Jadi hasil penelitiannya ini bisa dilihat, kemudian hasil untuk tokonya juga bisa dilihat seperti ini. Jika konsumen membeli Senju Sakura, Indomie, maka konsumen juga akan membeli UBM Square Puff. Kemudian hasil dari analisisnya ini bisa di print. Di sini di print. Kemudian kita login. Jadi itu tadi demo dari aplikasi atau sistem yang telah dibuat oleh Sonia Lamani.
data mining asosiasi metode hash-based pada transaksi penjualan stok barang, studi kasus minimarket Indomarko. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pendemoan dari sistem yang telah dibuat. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan penerapan algoritma hash-based pada transaksi penjualan menggunakan aturan asosiasi untuk mengatur penempatan barang di minimarket, maka diperoleh dua kesimpulan. Yang pertama, metode hash-based dapat mengoptimalkan waktu pemrosesan dalam pencarian pola pembelian. Kemudian yang kedua, semakin tinggi minimum support dan minimum confidence yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah frequent item set dan rule yang terbentuk serta akurasi semakin berkurang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.